Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Amerika Serikat dan Inggris terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh militer Israel di Camp Al-Nusairat. Pengecaman itu terjadi pada konferensi pers mingguan Senin 10 Juni. Pasukan Israel telah melancarkan puluhan serangan udara di dalam dan sekitar kamp pengungsi Deir el-Balah dan Nusairat pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Sementara Israel mengklaim menyerang infrastruktur militer di kamp tersebut sebagai bagian dari operasi penyelamatan. Berbeda dengan saksi dan jurnalis yang menyebut Israel mengebom tempat tinggal hingga menyebabkan lebih banyak korban. Atas serangan tersebut, Kanani meminta komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya dan mengakhiri kejahatan perang rezim terhadap rakyat Palestina. Kelompok Hamas dan Jihad Islam mengeluarkan pernyataan bersama sebagai tanggapan atas usulan gencatan senjata Gaza dari Israel Selasa 11 Juni 2024. Mereka menyerukan penghentian total terhadap serangan Israel di wilayah Palestina. Hamas dan Jihad Islam menyatakan siap untuk terlibat secara positif untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang Gaza. Pada Senin 10 Juni, Dewan Keamanan PBB juga menyetujui resolusi yang dirancang Amerika Serikat untuk rencana gencatan senjata Gaza. Qatar dan Mesir mengumumkan telah menerima tanggapan dari kelompok-kelompok Palestina atas kerangka kerja tersebut. Mereka menegaskan upaya mediasi bersama dengan Amerika Serikat hingga kesepakatan tercapai. Surat kabar Amerika The Wall Street Journal mengungkap isi serangkaian surat yang dikirim oleh pimpinan gerakan Hamas di jalur Gaza. Yahya Sinwar mengirim pesan kepada mediator dan anggota biro politik gerakan tersebut di luar negeri, yaitu selama beberapa bulan terakhir. Dalam puluhan pesan lain yang dikirim Sinwar, ia menyinggung pentingnya pengorbanan dan ketabahan untuk meraih sebuah kemenangan. Menurut surat kabar tersebut, Yahya Sinwar mengindikasikan bahwa ia siap mati dalam pertempuran di Gaza. Ia juga membandingkan perang di Gaza dengan pertempuran abad ke-7 di Karbala, Irak, yaitu sebuah momen monumental dalam sejarah Islam di mana cucu Nabi Muhammad terbunuh. Terjadi perdebatan sengit selama rapat kabinet para menteri Israel mengenai penyerahan jenazah tahanan Palestina pada Minggu 9 Juni. Keluarga mendiang Walid Dako meminta pihak Israel menyerahkan jenazahnya yang ditahan oleh pendudukan Israel. Yoav Gallant memerintahkan untuk menahan jenazah Dako, namun ia mengusulkan untuk mengganti dengan menyerahkan 5 jenazah warga Palestina lain. Namun usulan tersebut ditolak dan mendapat kecaman dari Ben-Gvir yang menyebut melepaskan jenazah teroris adalah tindakan yang sembrono. Sementara Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich tega menyerukan untuk mengarak jenazah-jenazah tersebut di atas gerobak agar menjadi contoh untuk orang-orang yang melakukan serangan kepada Yahudi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara soal dukungan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi tingkat tinggi yang digelar di Yordania pada Selasa 11 Juni. Tak hanya memperjuangkan soal penegakan aturan hukum internasional, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi pada upaya bantuan kepada Palestina. Mulai dari bantuan kemanusiaan, tim medis, rumah sakit, bahkan ia juga menyatakan keinginan untuk mengevakuasi anak-anak dan yatim piatu di Gaza. Ia menyebut ingin memberikan layanan pemulihan trauma, sekolah, dan kemudian akan dikembalikan ke Gaza setelah situasi lapangan sudah stabil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.